Oke teman-teman, selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Selasa 25 September 2025 teman-teman. Kita random storyline sih namanya, jadi bakalan kita ngomongin perkara yang macem-macem tapi asik sih ya, gitu teman-teman. Hal pertama yang pengen saya sampaikan itu adalah pengulangan dari apa yang beberapa waktu lalu saya pernah sampaikan ke teman-teman ya, bahwa teman-teman itu harus berhati-hati dengan orang yang memang dia punya kelebihan di dalam hal-hal yang istilahnya kalau menurut kita ya itu di luar nalar, atau orang yang memiliki ilmu kebatinan yang kuat gitu. Atau orang yang memiliki supranaturalitas yang kuat, atau orang yang memiliki spiritualitas yang kuat. Bukan begitu ya. Salah-salah kita bikin orang yang bersangkutan jadi sakit hati, celaka atau gimana, bisa-bisa dia bisa melakukan sesuatu yang ya sebenarnya kita nggak perlu takut untuk menghadapinya gitu loh. Anda mau percaya atau nggak percaya dengan sesuatu yang seperti itu sih feel free aja. Tapi kalau saya sih percaya ya. Ingat aja kata pepatah, mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Itu aja sih. Jadi mau gak mau, kalau emang benar nanti kejadian misalkan, ya saya sih berharap jangan menyalahkan saya. Tapi teman-teman lah yang mungkin harus lebih bertafakur lagi, lebih bertafakum lagi, bahwa ilmu-ilmu itu, hal-hal yang ada di dunia ini tuh bukan hanya sekedar hal-hal yang zohir aja, atau hal-hal yang ternampak jelas kasat mata di depan mata gitu. Bukan cuma itu aja ya, tapi ada hal-hal yang sifatnya gaib, batin, tidak terlalu jelas di depan mata gitu ya, tapi bisa kejadian gitu. Salah satunya ya ini, makanya saya kasih Anda warning ya, apalagi kalau orang itu mulai tertarik dan belajar dengan hal-hal seperti itu ya. Jadi harap banget saya, apalagi orang yang ngerti, minimal ngerti dan tahulah tentang yang begituan. Karena maaf lahir batin teman-teman ya, kadang-kadang kalau kita bisa, kadang-kadang nih kita mungkin omongan atau perbuatan atau ucapan mungkin keseleo ya, bikin orang jadi kesandung, bikin orang jadi sakit. Itu kan orang punya kekuatan ini, bisa-bisa kita celaka loh. Hati-hati. Udah banyak kasus di media sosial, di mana-mana cerita-cerita, maaf kata nih, orang diguna-guna, orang dijampi-jampi, orang dibikin sakit gitu ya, gegara dia sakit hati karena diomongin yang jelek-jelek lah gitu. Nah orang yang ngomongnya itu dibikin kayak gitu ya, gak berapa lama metong. Atau bisa juga tiba-tiba nih, orang gak ada sakit, gak ada apa, gak ada ini, gak ada apa, tiba-tiba mati. Kenapa? Disantet. Ada loh kejadiannya, bahkan sampai sekeluarga mati disantet, dibantai, nyaris gak ada jejak. Tapi ada orang yang ngerti dan tahu, dan dia bertestimoni di YouTube gitu. Ada seperti itu. Jadi makanya saya bilang hati-hati dengan orang-orang yang udah kayak gitu. Karena kita nggak tahu, bisa jadi orang tersebut dia punya
segala kelebihan tentang hal begitu yang dia punya, dia bisa menggunakan untuk hal-hal yang seperti tadi. Atau dia punya kenalan nih, dia punya referensi, dia punya referral tentang orang-orang yang punya begituan. Dia punya uangnya, terus maharin, ya, maharin. Mudah-mudahan bukan tipu-tipu, insya Allah, ya. Mudah-mudahan bukan tipu-tipu, insya Allah, maharin. Dan benar kejadian. Itulah namanya malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Udah, apes sih. Jadi makanya teman-teman, saya sih cuma mau bilang hati-hati aja. Terserah teman-teman mau percaya atau enggak, terserah saya bilang. Terserah, itu tergantung keputusan teman-teman masing-masing, ya. Mau percaya apa enggak silahkan saya bilang, ya. Cuma maaf kata nih, saya mau bilang apa adanya. Di Indonesia ini, ya, kita nggak bakal bisa lepas dari jeratan hal-hal yang bersifat mistis. Kenapa? Karena memang ya udah biasa gitu lah, hal-hal yang mythical atau mistis itu bersama dengan Indonesia dari zaman dulu sampai hari ini. Ya, nggak cuma di Jawa aja, nggak cuma di Betawi aja, nggak cuma di mana, banyak kok. Di seluruh Indonesia pun ada seperti itu. Ada yang kaitannya dengan mistik kayak gitu. Nanti kayak macam-macam gitu. Ada yang seperti itu, ada. Banyak. Jadi ya lagi-lagi teman-teman, kita bukan barat ya. Kita adalah Indonesia. Kita adalah Asia yang masih tradisional, bukan modern sepenuhnya. Ya, semodern-modernnya Jepang, saya boleh nggak cerita kepada Anda apa adanya? Semodern-modernnya Jepang, semodern-modernnya China atau Tiongkok, saya beritahu Anda apa adanya aja. Mereka masih tuh percaya akan hal-hal yang sifatnya mythical seperti itu. Bahkan ada kepercayaan kepada hal-hal yang sifatnya mythical seperti itu. Ada kok, ya. Karena lagi-lagi semodern-modernnya Jepang, semodern-modernnya China atau Tiongkok, mereka adalah Asia yang masih tradisional, gitu loh. Jadi kita ini masih orang-orang tradisionalis, bukan modernis, gitu. Bukan orang yang sepenuhnya bisa full lepas dari hal ini, enggak teman-teman. Nah ini masih jauh dari hal-hal yang seperti itu, masih pemegang tradisi. Jadi makanya saya sih coba bilang hati-hati aja kalau orang punya seperti itu. Kenapa saya ngomong begini? Karena kan kita nggak tahu ya hidup kita nanti bagaimana, orang nanti. Kan saya udah kasih amaran ya teman-teman ya. Kita bolehlah sama-sama orang Indonesia, sama-sama makan nasi, sama-sama makan tahu tempe, sama-sama makan jengkol, masih sama-sama masih panggil bapak ibu, emak bapak, dan seterusnya. Masih sama-sama makan sambel, masih sama-sama makan, sama-sama rambut hitam, sama-sama kulit sawo matang, bola mata sama-sama hitam, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi isi hati orang beda teman-teman. Itu yang harus saya amarkan kepada teman-teman semua, termasuk saya sendiri ya. Isi hati orang tuh nggak sama. Ada orang yang memang simply ya udahlah, go for it, let go aja. Tapi ada orang yang memang maaf kata nih, dia ada niat untuk mencelakai orang. Makanya kan saya bilang, orang banyak kasus-kasus pembunuhan. Ya kita lihat aja berita-berita kriminal di TV. Ya, berita-berita kriminal di TV, orang mati dibunuh, orang mati dibunuh tuh karena omongan sebenarnya. Selain karena utang piutang, karena omongan. Hati-hati loh. Memang sekarang ini benar-benar kita harus jaga omongan, jaga perasaan orang. Ya, jangan kita ngomong sembarangan, kita orang bikin sakit hati, nyawa jadi melayang sia-sia.
Ya yang matiinnya masuk penjara, ya kitanya mati sia-sia, tong. Bekal kita belum cukup padahal. Kayak jangan teman-teman. Udah pokoknya guyup aja, baik-baik aja lah ya. Ngomong baik-baik, jaga perasaan, jaga pikiran, jaga sikap, jaga attitude kalau kata mama saya. Jaga manners, jaga adab, udahlah pokoknya saling jaga aja deh ya. Udahlah pokoknya saling jaga aja gitu. Ya. Jangan bikin orang sakit hati. Orang lihatlah para pejabat bikin rakyat sakit hati, rakyat ngamuk, rusak di mana-mana, ya kan? Karena rakyat udah sakit hati, rakyat udah terakumulasi itu marahnya. Jadinya rosa ini, rosa itu segala macam. Akibatnya benerinnya pakai uang siapa? Kalau pakai bukan uang rakyat dari pajak, ya nggak? Artinya udahlah, jangan bicara tuh ngomong jangan sembarangan, ya. Bikin sembarangan, ngomong elo-elo aja lah, ngomong kayak Rasulullah tuh. Rasulullah tuh kalau ngomong nggak pernah kasar-kasar, nggak pernah langsung tajam gitu, nggak pernah. Makanya Rasulullah tuh disegenin sama banyak orang. Walaupun ada juga yang tidak suka sama Rasulullah, itu pun karena dia dianggap membawa sesuatu yang memang bertentangan dengan normanya orang-orang pada saat itu. Ya, Rasulullah membawa ajaran agama yang menyembah Allah, menyembah Tuhannya para benda, di saat orang-orang Arab pada saat itu masih menyembah patung, masih menyembah benda, masih menyembah berhala, ya kan? Ditentang sama banyak orang. Tapi kalau Rasulullah ngomong, sekalipun beliau itu ngomong dengan tegas ya, ngomong dengan amaran apa segala macam, apa memberikan amaran, memberi peringatan, memberi teguran apa segala macam, bahkan Rasulullah marah pun juga nggak pernah tuh sampai bikin selekit orang, bikin orang sakit hati gitu kan. Nah, itu udah best overall model yang patut untuk kita tiru sebenarnya. Ya cuma kita umatnya Rasulullah ini kadang-kadang benar kata Ustadz Supkial Buguri kemarin, nakar. Aduh, ya kan nggak semua sunnah Rasul itu harus kita ikutin Pak di zaman sekarang Pak. Saya ini kan bukan nabi Pak, saya ini kan bukan rasul Pak, dan segala macam. Kita ini hidup di zaman yang berbeda Pak dengan zaman Rasulullah. Betul. Walaupun betul memang. Tapi kan akhlaknya, teladannya, sikapnya itu kan lintas zaman. Yang ditiru tuh akhlaknya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kan begitu. Bagaimana Rasulullah bertata krama, berbicara, berkomunikasi, itu kan bisa kita tiru sebenarnya. Cuma kadang kita milih-milih mana ya yang ngikutinnya itu. Jadi jangan teman-teman, kalau saya boleh bilang jangan suka berucap sembarangan, jangan suka berkata yang sembarangan, jangan suka berprasangka yang sembarangan. Pokoknya semua tuh jangan sembarangan lah. Kita harus saling menjaga lah, intinya gitu. Memang kadang-kadang perlu untuk kita bicara dengan seperti itu tuh agar orang sadar. Tapi kan bisa dengan cara yang lebih elok gitu. Lihat bagaimana Rasulullah memberi teguran, memberikan amaran, memberikan peringatan. Lihat bagaimana Rasulullah memberikan kritikan dan seterusnya gitu. Orang nggak sakit hati sama Rasulullah kan akhirnya, sehingga ketika beliau meninggal banyak yang kehilangan gitu. Nah, setelah sepeninggal Rasulullah, orang yang tadinya benci sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak yang masuk Islam. Nah, cuma kenapa kita umatnya kok malah satu persatu ninggalin gitu. Nah, ini karena random storyline ya. Jadi alhamdulillah saya udah ambil satu keputusan ya. Walaupun belum resmi ya. Tapi ya
saya bakal ya kalau nggak Oktober akhir ya November pindah ke Depok ya, pas ayah saya pensiun nanti pindah ke Depok. Lagi nyari, ternyata kosan yang dekat masjid, pesampingannya masjid itu saya nggak lihat, penuh. Mesti nunggu daftar antri karena rata-rata yang kos di daerah situ ya paling nggak jauh-jauh dari mahasiswa UI, mahasiswa Gunadarma, jadi padat gitu. Ya paling nggak adalah alternatif masih di daerah yang sama walaupun jarak dari masjidnya hampir setengah kilometer gitu. Nggak apa-apa sih, itu juga masih mending buat saya. Ya, saya doakan teman-teman semua sehat.